Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul Proses Analisis dan Strategi Investasi di Pasar Modal. Perkenalkan, nama saya Putu Disya dengan nomor induk mahasiswa 24 02 01 02 0121, mata kuliah Manajemen Investasi, program studi Manajemen PJJ di Universitas Siber Asia. Baiklah, kita akan mulai penjelasan kali ini. Saya akan awali dari latar belakang. Di latar belakang ini, saya mengambil poin-poin terkait yang telah saya buat, yaitu Importance of Capital Market Investment, di mana investasi di pasar modal adalah cara efektif untuk meningkatkan kekayaan individu dan institusi. Dengan pemahaman yang tepat, investor dapat memanfaatkan peluang dan mengelola risiko yang ada. Awareness of long-term financial goals, yaitu masyarakat kini semakin menyadari pentingnya investasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, mendorong peningkatan jumlah investor. Selanjutnya, Economic Growth and Financial Market Development. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan pasar keuangan yang kompleks menuntut pemahaman mendalam tentang investasi. Hal ini penting untuk mengoptimalkan keuntungan. Selanjutnya, Risk Management in Investment, yaitu pasar modal menawarkan peluang keuntungan, namun terdapat risiko. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen risiko sangat penting untuk investor. Selanjutnya, Analysis of Financial Instruments, yaitu proses investasi yang baik melibatkan analisis cermat terhadap berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana untuk menentukan pilihan terbaik. Selanjutnya, Educational Resources for Investors. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang investasi, teknik analisis, dan strategi efektif. Edukasi ini juga dapat meningkatkan partisipasi investor. Selanjutnya, Customized Investment Strategies. Pemilihan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan individu sangat penting. Pendekatan yang tepat dapat meningkatkan hasil investasi. Selanjutnya, Reference for Academics and Practitioners. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan calon investor dalam memahami dinamika pasar global dan mengembangkan strategi investasi yang sesuai. Nah, dalam artikel ini juga ada beberapa poin-poin rumusan masalah dari artikel ini. Yang pertama, proses investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh investor. Ini termasuk memahami berbagai instrumen keuangan yang tersedia seperti saham, obligasi, dan reksadana, serta langkah-langkah yang harus diambil sebelum membuat keputusan investasi. Selanjutnya, yang kedua, analisis keputusan investasi. Untuk membuat keputusan investasi yang tepat, investor perlu melakukan analisis yang efektif. Ini mencakup penggunaan metode analisis fundamental yang memeriksa kesehatan keuangan perusahaan dan analisis teknikal yang fokus pada pola harga dan volume perdagangan. Yang ketiga, strategi investasi. Terdapat berbagai strategi investasi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan risiko. Investor dapat memilih antara strategi jangka pendek yang memanfaatkan fluktuasi pasar atau strategi jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan nilai dari waktu ke waktu berdasarkan profil risiko masing-masing investor. Selanjutnya yang keempat, tantangan dalam investasi.
investor seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam proses investasi termasuk risiko pasar, likuiditas, dan volatilitas. Penting untuk mengenali tantangan ini dan menerapkan cara-cara mitigasi risiko seperti diversifikasi portofolio dan penggunaan alat investasi yang tepat. Yang kelima, pengaruh faktor eksternal. Keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh analisis internal, tetapi juga oleh kondisi pasar dan faktor eksternal seperti ekonomi, politik, dan sosial. Memahami bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja portofolio adalah kunci bagi investor untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, eh, tujuan penelitian. Di tujuan penelitian artikel ini yaitu tujuannya yang pertama menganalisis proses investasi. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh investor dalam proses investasi di pasar modal, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Proses ini mencakup penentuan tujuan investasi, analisis pasar, dan pelaksanaan transaksi. Kemudian, tujuan yang kedua mengevaluasi metode analisis investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai metode analisis yang dapat digunakan oleh investor, baik analisis fundamental maupun teknikal. Hal ini memberikan panduan tentang cara menerapkan metode tersebut dalam pengambilan keputusan investasi dengan lebih efektif. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi investasi yang efektif. Salah satu tujuan penting adalah untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai strategi investasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja portofolio. Penelitian ini menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi untuk membantu investor dalam pemilihan yang tepat. Kemudian, tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini ada beberapa tujuan mengenai artikel ini, yaitu tujuan pertama menganalisis proses investasi. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh investor dalam proses investasi di pasar modal, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Proses ini mencakup penentuan tujuan investasi, analisis pasar, dan pelaksanaan transaksi. Yang kedua, mengevaluasi metode analisis investasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi berbagai metode analisis yang dapat digunakan oleh investor, baik analisis fundamental maupun teknikal. Hal ini memberikan panduan tentang cara menerapkan metode tersebut dalam pengambilan keputusan investasi dengan lebih efektif. Ketiga, mengidentifikasi strategi investasi yang efektif. Salah satu tujuan penting untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai strategi investasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja portofolio. Penelitian ini juga menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi untuk membantu investor dalam pemilihan yang tepat. Selanjutnya, menganalisis proses investasi. Analisis risiko investasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang terkait dengan investasi di pasar modal dan memberikan rekomendasi tentang cara mengelola risiko tersebut agar investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, menganalisis proses investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana kondisi ekonomi, politik, dan sosial dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kinerja pasar modal. Ini memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dalam strategi investasi. Nah, untuk jenis-jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses dan strategi investasi di pasar modal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan investor dan pengalaman mereka dalam berinvestasi. Nah, untuk hasil penelitian, ada beberapa hasil penelitian.
yaitu proses investasi di pasar modal. Penelitian ini menemukan bahwa proses investasi di pasar modal terdiri dari beberapa langkah kunci: perencanaan investasi, pemilihan instrumen investasi, eksekusi, transaksi, dan monitoring, serta evaluasi. Selanjutnya, perencanaan investasi. Investor perlu menetapkan tujuan investasi yang jelas termasuk jangka waktu dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya, pemilihan instrumen investasi. Investor melakukan riset untuk memilih instrumen yang sesuai seperti saham, obligasi, atau reksadana berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi. Eksekusi transaksi. Setelah memiliki instrumen, investor melakukan transaksi melalui platform perdagangan yang tersedia. Kemudian, monitoring dan evaluasi. Investor secara berkala memantau kinerja portofolio dan melakukan evaluasi untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Metode analisis yang digunakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa investor menggunakan berbagai metode analisis, termasuk analisis fundamental dan analisis teknikal. Selanjutnya, analisis fundamental. Sebagian besar investor melakukan analisis fundamental untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, termasuk analisis laporan keuangan, rasio keuangan, dan proyeksi pertumbuhan. Selanjutnya, analisis teknikal. Beberapa investor juga menggunakan analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan pola historis dan indikator teknis. Selanjutnya, strategi investasi yang diterapkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi investasi yang umum diterapkan oleh investor seperti strategi buy and hold, strategi trading jangka pendek, dan diversifikasi portofolio. Strategi buy and hold. Banyak investor memilih untuk membeli saham dan menahannya dalam jangka panjang, dengan harapan nilai saham akan meningkat seiring berjalannya waktu. Strategi trading jangka pendek. Beberapa investor aktif melakukan trading jangka pendek untuk memanfaatkan fluktuasi harga harian. Diversifikasi portofolio. Investor menerapkan diversifikasi untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen dan sektor. Risiko pasar. Fluktuasi harga yang tajam di pasar dapat mempengaruhi nilai investasi. Risiko likuiditas. Beberapa investor mengalami kesulitan dalam menjual aset pada harga yang diinginkan. Terakhir, resiko ekonomi dan politik. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global juga mempengaruhi investasi. Untuk kesimpulan, dalam artikel ini ada 5 kesimpulan. Yang pertama, proses investasi di pasar modal. Proses investasi melibatkan langkah-langkah penting yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja portofolio. Setiap tahap memerlukan pemahaman mendalam untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan hasil investasi. Yang kedua, metode analisis yang digunakan investor. Investor menerapkan berbagai metode analisis untuk mengevaluasi instrumen investasi, termasuk analisis fundamental dan teknikal. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada tujuan investasi dan profil risiko masing-masing investor. Yang ketiga, strategi investasi beragam. Investor menggunakan berbagai strategi investasi seperti buy and hold, trading jangka pendek, dan diversifikasi portofolio. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai hasil maksimal. 4. Risiko yang dihadapi oleh investor. Investor menghadapi berbagai risiko termasuk risiko pasar dan likuiditas, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan politik. Memahami risiko ini sangat penting dalam pengembalian keputusan investasi yang baik. 5. Menganalisis proses investasi. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana kondisi ekonomi, politik, dan sosial dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kinerja pasar modal. Ini memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dalam strategi investasi. Nah, untuk implikasi, ada beberapa hal yang yaitu bagi investor. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi investor, baik pemula maupun berpengalaman, untuk memahami proses dan strategi investasi yang efektif. Dengan memahami langkah-langkah yang terlibat dan metode analisis yang tepat, investor dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Bagi praktisi keuangan,
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi keuangan dan penasihat investasi dalam memberikan edukasi kepada klien mereka. Memahami berbagai strategi dan risiko yang ada akan membantu mereka dalam merancang portofolio yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan klien. Bagi regulator pasar modal, temuan penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi regulator pasar modal untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung transparansi dan edukasi investor. Dengan meningkatkan pemahaman investor tentang proses dan risiko investasi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Ya, kemudian bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal, serta dampak dari kondisi ekonomi dan politik terhadap perilaku investor. Penelitian lanjutan dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika pasar modal dan strategi investasi yang lebih inovatif. Kemudian, penilaian penelitian. Eh, Pertama, kejelasan. Jika tujuan penelitian dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan dapat diukur, maka tujuan tersebut dapat dianggap jelas. Contohnya, jika tujuan mencakup analisis proses investasi, evaluasi metode analisis, dan identifikasi strategi investasi, hal ini menunjukkan kejelasan dalam fokus penelitian. Secara relevansi, tujuan penelitian harus mencerminkan isu-isu terkini dalam proses modal, seperti meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi dan kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan strategi. Jika tujuan penelitian memberikan manfaat bagi investor dan praktisi keuangan, maka ini akan menambah relevansi penelitian. Keterkaitan. Tujuan penelitian harus secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jika tujuan ini terfokus dan relevan, maka akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengarahkan penelitian mereka dan menarik kesimpulan yang bermanfaat. Nah, untuk metodologi, eh, ada 4, yaitu kesesuaian metode dengan tujuan penelitian. Menilai apakah jenis penelitian yang dipilih, baik itu kualitatif, kuantitatif, atau campuran, sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif bisa lebih efektif untuk memahami proses investasi secara mendalam, sementara pendekatan kuantitatif lebih sesuai untuk analisis data numerik. Validitas dan reliabilitas. Langkah-langkah harus diambil untuk menyaksikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Misalnya, triangulasi data dapat digunakan untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih kredibel. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data. Memastikan bahwa teknik yang digunakan seperti wawancara, survei, dan studi pustaka relevan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pilihan teknik akan mempengaruhi kualitas dan keandalan hasil penelitian. Yang keempat, kualitas data. Pentingnya untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan, baik primer maupun sekunder, dapat diandalkan dan relevan. Data dari wawancara dengan investor dan praktisi keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga. Nah, untuk analisis data, ada 3. Yang pertama, metode analisis atau kesesuaian metode. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, analisis tematik dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema penting dari wawancara yang dilakukan, memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai subjek yang diteliti. Yang kedua, batasan penelitian, itu pertimbangan kritis. Penelitian harus mempertimbangkan batasan yang mungkin mempengaruhi hasil. Misalnya, jika penelitian hanya melibatkan sejumlah kecil narasumber, ini dapat membatasi kemampuan untuk mengeneralisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Memahami batasan ini penting untuk interpretasi data yang lebih akurat. Yang ketiga, penilaian metodologi untuk kesesuaian. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penilaian metodologi yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa jika pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan, metodologi tersebut dapat dianggap sesuai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan strategi investasi.
lalu untuk referensi dari artikel ini, referensi yang saya ambil dari Awibowo 2023, itu diambil dari hasil karyanya Analisis Investasi dan Pasar Modal. Kemudian ada Z. Body et al. 2010 tentang investment. Kemudian ada A.J. Elton et al. 2014 yaitu Modern Portfolio Theory and Investment. Kemudian saya mengambil referensi dari F.J. Fabozzi et al. 2011 yaitu The Theory and Practice of Investment Management. Kemudian mengambil juga saya referensi dari K. Pakpahan 2003 yaitu Strategi Investasi di Pasar Modal. Yang terakhir mengambil dari S. Purnama 2019 yaitu minat investasi di pasar modal masih rendah, ini alasannya. Demikianlah presentasi saya atas tugas mata kuliah manajemen investasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.